Ratu Sejagat, rawat, terapi, suluh di sentra jaga kesehatan HIV/AIDS terpadu. Inovasi daerah, Kabupaten Bulungan. Latar belakang masalah. Kondisi HIV/AIDS di Indonesia saat ini masih menjadi tantangan serius dalam sektor kesehatan. Berdasarkan estimasi Kemenkes pada tahun 2020, jumlah orang dengan HIV/AIDS, ODIF, mengalami penurunan dari penghitungan estimasi sebelumnya, yakni 543.100 kasus. Prevalensi HIV di Indonesia meliputi populasi 25,8% di antara laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, LSL, 28,8% di antara pengguna nafsa suntik, penasun, 24,8% di antara populasi waria, dan 5,3% di antara pekerja seks perempuan, PSP, Ditjen P2P Kemenkes RI, 2023. Meskipun insiden HIV menurun, kematian akibat AIDS diperkirakan meningkat. Laporan tahunan HIV/AIDS 2022 menunjukkan bahwa 81% ODIF mengetahui statusnya, 41% berada dalam ART, antiretroviral terapi, dan hanya 19% mengalami penekanan virus. Faktor-faktor seperti kunjungan layanan PDP yang terlalu sering, stigma, waktu tunggu, jarak ke layanan PDP, dan biaya ekstra menjadi penghambat utama dalam pengobatan ART. Penjaringan ide. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu diidentifikasi berbagai ide yang dapat meningkatkan akses, edukasi, dan dukungan bagi ODIF. Diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan ODIF sendiri, adalah langkah awal yang penting. Kegiatan seperti workshop, focus group discussion, FGD, dan survei dapat digunakan untuk menjaring ide-ide yang relevan dan aplikatif. Pemilihan ide. Dalam semangat menurunkan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi HIV, maka memunculkan sebuah layanan PDP yang bersifat holistik dan humanis bagi ODIF di lingkungan kerja UPTD Puskesmas Tanjung Selor. Inovasi tersebut dinamakan Ratu Sejagat, rawat, terapi, suluh di sentra jaga kesehatan HIV/AIDS terpadu. Manfaat. Implementasi ide-ide terpilih akan membawa berbagai manfaat, antara lain: 1. Akses yang cepat ke berbagai jenis layanan dalam satu lokasi. Menghemat waktu dan tenaga ODIF dalam mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. 2. Perawatan yang terintegrasi. Memastikan konsistensi dan kualitas perawatan melalui layanan diagnostik, pengobatan, konseling, dan dukungan sosial yang terkoordinasi. 3. Pengelolaan data pribadi dan medis yang lebih aman. Meningkatkan kepercayaan pasien dengan menjamin kerahasiaan informasi medis mereka. 4. Edukasi yang efektif. Meningkatkan pemahaman pasien tentang pentingnya pengobatan dan perawatan, serta memudahkan pemantauan dan evaluasi oleh tenaga kesehatan. Dampak. Dampak dari implementasi ini diharapkan sangat signifikan. Pertama, dapat mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODIF, sehingga lebih banyak orang yang bersedia melakukan tes dan pengobatan. Kedua, meningkatkan kualitas hidup ODIF dengan memastikan mereka mendapatkan perawatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Ketiga, memperkuat sistem kesehatan dalam menangani HIV/AIDS dengan pendekatan yang lebih terpadu dan efisien. Akhirnya, dampak jangka panjangnya adalah penurunan prevalensi HIV/AIDS di Indonesia dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS.